Ini mah bener-bener saudara, wah ini kemarahan yang bener-bener ya, saya marah bener saudara ya. Tiap hari, tiap minggu dengarnya penutupan gereja, ya penghentian orang lagi ibadah. Tiap minggu coba saudara. Wah lama-lama mas saya barbecue bener saudara ya. Saya barbekyuan bener ini saudara ya. Retorika semua. Apanya yang terus mau dipertahankan apa lagi? Nah, kalau sudah begini, mendingan bubar, saudara. Beneran mendingan bubar. Kalau nggak bubar, mana goblok. Coba lihat Tanah Sangir. Ya, ini Pak Free, ini Free Thinker ini ya. Bagus ya, bubar aja. Coba lihat Laksana Pontono. Pejabat saja, tanah leluhurnya lenyap. Nggak bisa apa-apa. Seorang mantan kabais pejabat, saudara. Nggak bisa apa-apa, nggak berdaya. Dikuasai semua ya, bubar, bubar aja. Konstitusinya udah nggak jelas di Indonesia. Ngapain Anda terusin lagi? Kecuali Anda mau sepakat dengan konstitusi, jangan bubar. Indonesia negara yang besar, ya. Tetapi kalau saat ini kondisinya sudah benar-benar parah seperti ini, nggak ada jalan lain, saudara. Bubar. Papua sampai miskin di negara, ya, tanah yang penuh emas, tapi ada kelaparan ya. Kemarin kan di Papua itu ada kelaparan lagi kan di Papua. Anak kurang gizi di Papua, coba bayangin. Kantong kemiskinan adalah daerah Kristen. Tapi lihat ya, Kupang. Kupang itu kaya sekali ikannya, saudara. Ya, Kupang itu sangat amat sangat kaya raya. Saya pernah di Kupang ya. Saya pernah di Kupang, jangan ngomong kan. Saya ada jalan dari Kupang sampai ke Flores NTT ya. Flores di ND dari Labuan Bajo sampai ke Pulau Alor ya, dari Kupang sampai ke Atambua, saya udah jalan saudara, sampai nyebrang ke Timor Leste-nya, saya udah pergi ke Sumba. Itu sumber alamnya kaya, ya, ada kayu cendana segala macam, tapi itu bisa jadi kantong kemiskinan. Papua itu sumber alamnya banyak luar biasa, emasnya itu devisanya adalah 60%, 40% ya dulu kita hitung ya, 40% sumber penghasilan Indonesia itu dari Papua. Tapi bisa ada daerah paling miskin ada di sana. Kan bohong sekali ini saudara. Pembodohan banget. Penipuan ini saudara ya. Di daerah-daerah yang dikatakan paling miskin, yang ternyata adalah daerahnya orang Kristen, tapi di situ sumber alamnya, sumber alamnya itu dikerok dengan luar biasa. Makanya saya bilang mendingan bubar. Karena ada ketidakadilan sosial yang sudah 70 tahun dibiarkan terjadi. Ya, lebih dari 70 tahun sudah kelewatan. Kalau saya mah lebih setuju Indonesia bubar. Karena tidak ada satupun negarawan Indonesia, pemerintah manapun, periode manapun yang berhasil ya untuk bisa menangani seluruh 280 juta rakyat Indonesia dengan 13.000 pulaunya. Dan orang-orang Islamnya memang biadab, kelas maut saudara ya. Serius ya, serius. Yang setuju bubar bilang bubar, gitu saudara ya. Yang setuju bubar bilang bubar, bubar. Bukan karena bubar sembarangan, karena diislamkan dengan paksa dan terjadi masif ya, islamisasi politis dan ekonomis. Ya, saudara yang setuju bilang bubar dong saudara, bubar yang keras saudara ya, yang di YouTube itu ya, bilang bubar. Kompor bener ya, kompor ini Pak Santi Amar sampai gede-gede, besok dijemput sama Polda nih Pak Santi Amar ini. Loh, ini kita nggak ngajak Anda makan, nggak bener, saya ngomong kebenaran saudara, kecuali semua sepakat dengan konstitusi, oh ya jangan bubar. Ya, jangan bubar. Tapi kalau sudah nggak sepakat, ya, pernikahan dilarang cerai, tapi negara boleh bubar. Dan bahkan kadang-kadang Tuhan sendiri yang menginisiasi pembubaran negara itu. Contohnya negara Babilonia kuno, Nimrod. Bubar negaranya, saudara ya. Israel aja pecah jadi dua. Bahkan dilenyapkan dari muka bumi, coba bayangin. Dilenyapkan dari muka bumi. Bubar, yuk bilang sekali lagi, bubar. Iya, luar biasa nih. Wah, sebentar ya, saya kasih nih. Bubar. Indonesia udah jadi negara agama, bubar aja.
Kalau udah jadi negara begini, udah jadi kuasai agama begini, mendingan bubar. Goblok kalau nggak bubar Anda. Ya, saya nggak tahu apa yang Anda pikirkan. Nah, sebentar ya, siapa yang setuju bubar ini ya? Banyak banget tuh. Wah, mana nih yang benar dari atas ya? Bubar, bubar, mana bubar? Mana bubar? Nah, bubar ini ya. Bubar. Bubar. Bubar semua bilang bubar, saudara. Ya, mana nih bubar? Mana lagi, saudara? Bubar, bubar, bubar semua, saudara ya. Lah kalau memang konstitusinya nggak disepakati, mendingan bubar. Kita itu, Indonesia itu dilamar oleh Soekarno loh, saudara. Ya, dengan sebuah kesepakatan konstitusi Pancasila. Bukan karena kemenangan mayoritas yang paling benar. Ya. Oh beneran, saudara ya. Kemudian dipinang satu-satu ya, raja-raja Nusantara itu, ya, itu organisasinya Pak Santi Amal itu dipinang satu-satu dengan surat kontrak. Mereka punya kontraknya masing-masing, ya. Mereka punya kontraknya masing-masing, saudara. Konstitusi, tetapi kan akhirnya semuanya hanya baik semua, saudara. Retorika, retorika semua. Apanya yang terus mau dipertahankan apalagi? Nah, kalau sudah begini, mendingan bubar, saudara. Beneran mendingan bubar. Kalau nggak bubar, mana goblok. Coba lihat Tanah Sangir. Ya, ini Pak Fritinger ini ya. Bagus ya, bubar aja. Coba lihat Laksana Pontono. Pejabat saja, tanah leluhurnya lenyap. Nggak bisa apa-apa. Seorang mantan kabais pejabat, saudara. Nggak bisa apa-apa, nggak berdaya. Dikuasai semua ya, bubar aja. Konstitusinya udah nggak jelas di Indonesia. Ngapain Anda terusin lagi? Kecuali Anda mau sepakat dengan konstitusi, jangan bubar. Indonesia negara yang besar, ya. Tetapi kalau saat ini kondisinya sudah benar-benar parah seperti ini, nggak ada jalan lain, saudara. Bubar. Pendeta-pendetanya juga pada rakus-rakus duit juga soalnya. Kalau pendeta-pendetanya tidak rakus uang, ya saya masih punya harapan atas Indonesia. Kalau pendeta-pendeta tidak rakus dengan perpuluhan, kalau pendeta-pendeta mau jual itu Ferrari-nya, Porsche-nya, Alphard-nya, semua dijualin semua itu ya, terus kemudian mulai kasih makan orang miskin, ya saya punya harapan buat Indonesia. Tetapi ini kan seperti ceritanya Abraham sama tentang Sodom dan Gomora. Asal ada 50 saja. Oh enggak. Asal ada 10 saja. Oh enggak. Oh berapa, saudara? Ada berapa gereja yang masih mau berdiakonia? Mungkin nggak nyampe 10 kali kalau dihitung. Ya kan? PGI-nya aja biadab kok. PGI-nya saja biadab, PGIP-nya saja Persekutuan Gereja PGPI-nya saja biadab, PGI-nya biadab. Anda mengharap-harap apa lagi coba? Mengharap-harap apa lagi? Nah, ndak puyeng saudara ngeliat begitu. Kalau saya masih setuju bubar, saudara, kalau udah begitu. Karena gerejanya pun tidak, berdoanya basa-basi. Berdoa itu cuma supaya apa, saudara? Supaya ada aktivitas di gereja. Anda mau berdoa kayak apa? Ya, nggak akan didengar. Long doamu cuma basa-basi. Wah, ini doa peperangan, Pak, peperangan Gundul Mupeang. Sekarang Damaris melakukan peperangan rohani itu, tiap malam doa keliling bagi makanan itu. Itu namanya peperangan rohani, doa keliling. Lah kamu doa keliling jalan-jalan sambil gandengan sama cem-cemanmu. Ya kan? Kamu gandengan-gandengan sambil yang-yangan. Doa keliling, wah doa keliling. Keliling apa? Keliling susumu kuwi. Keliling susu kalau bokongmu kuwi, keliling. Ya kan? Bohong Anda bilang doa keliling, saya mah nggak percaya Anda doa keliling. Adanya doa 7 keliling, doa pusing 7 keliling. Karena iya doa pusing 7 keliling. Karena Anda lagi pusing nggak bisa bayar kontrakan rumah, pendetamu ganti mobil bolak-balik, saudara. Kan tolol kamu kan jadi jemaat ya. Anda jadi jemaat tolol, saudara. Makanya buat saya, wah ini udah nggak ada harapan buat Indonesia. Memang bubar. Jadi pendeta-pendeta menubuatkan bubar, karena mereka sendiri juga memang nggak mau ikhlas. Coba kalau pendeta-pendeta yang katanya, nanti 2024 gelap-gelap. Coba kamu jual itu aset-asetmu, gerejamu itu.
Nggak akan gelap. Masalahnya hanya Damaris yang tiap bulan keluarkan 500 juta lebih, ya, Damaris, Damarkasi, Galarua, yang kita tiap bulan keluarkan untuk kasih makan, untuk berjuang buat rakyat kecil. Nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening saya. Ya kan? Hanya Damaris, Damarkasi, Galarua yang kita berjuang mati-matian dan embun pagi itu ya. Kita tiap pagi doa loh saudara, jam 4 pagi buat Indonesia dan buat seluruh dunia tentu ya. Kita berdoa, nggak main-main saudara. Pertanyaannya, bagaimana dengan gereja? Ada nggak 10 gereja yang melakukan seperti yang kita lakukan? Yang pendetanya nggak mata duitan, ya sulit. Paling pendeta-pendeta yang gabung dengan Hagios, yang ikut dalam pemuridannya kita, mereka mengerti. Bisa dihitung tangan, saudara, nggak nyampe 10. Nah, makanya saya bilang, nanti kalian akan diselamatkan, sama seperti Lot diselamatkan dari Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan akan menjatuhkan hukuman atas Indonesia. Nggak main-main, saudara ya. Nggak main-main, saudara ya. Wah, lihat Turki aja udah dibikin begitu, udah kolaps ya. Sekarang semua pencari suaka yang di Turki lagi pusing loh ya. Bangkrut Turki ini. Puyeng-puyeng dah. Ini baru tadi ya. Nah, ini tadi ya. Ini mau tak tunjukin lagi saudara ya. Ini kan yang ini. Nah, sekarang kita lihat ya yang kemarin ya, yang di Lampung nih ya. Mana Lampung nih? Yang di Lampung. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hati-hati. Ini Tuhan. Udah, Pak, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu. Retorika ya saudara ya. Retorika ya. Omdo, bukan retorika lagi. Kenapa si Jokowi panik? Bukan karena dia sayang sama orang Kristen, saudara. Karena apa? Karena dia bisa digoyang. Begitu ini sampai ke dunia internasional, dan itu viral di dunia internasional, oh ini bangsat ini Indonesia, ini negara bangsat ini. Rasis ini. Ya kan? Langsung dikucilkan, kolaps. Jokowi langsung kolaps. Jadi sebenarnya kalau Anda ngerti, kita viralkan sampai ke dunia internasional, kelar Indonesia, saudara. Digeruduk, saudara. Langsung jadi merah lagi. Sekarang sudah oranye. Dulu kan kuning, kan? Udah oranye sekarang, ya. Sejak viralnya saya kan langsung jadi oranye, kan? Waktu saya viral itu, kan? Langsung jadi oranye. Nanti bisa jadi merah, saudara. Bisa kayak Afghanistan sama kayak Cina. Ya kan? Merah. Ya, karena memang terjadi apa? Kebiadaban. Kan kebiadaban itu siapa yang melakukan? Nahdlatul Ulama. Apa utama? Nahdlatul Ulama yang katanya yang dibilang apa? Moderat, Islam Nusantara, taikmu itu. Serius saudara ya. Oh, ini mah benar-benar saudara. Wah, ini kemarahan yang benar-benar ya. Saya marah benar saudara ya. Tiap hari, tiap minggu dengarnya penutupan gereja. Ya apa penghentian orang lagi ibadah. Tiap minggu coba saudara. Wah, lama-lama mas saya barbecue bener saudara ya. Saya barbekyunan bener ini saudara ya. Ngeri ya saudara ya. Lanjut. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.